Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, ya. Diambil pesan-pesan sebagai bahan pelajaran di minggu ini, ya, untuk nge-support aktivitas kamu. Dan ambillah pesan-pesan yang menurut kamu memotivasi, ya. Abaikan bila kamu merasa tidak cocok dengan kamu, anggap ini sebagai fun reading. Perlu kamu ketahui juga bahwa bacaan ini bisa vice versa, energinya bisa bolak-balik, ya, untuk pesannya juga. Jadi kalau ada beberapa yang tidak sesuai, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu. Bisa atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu. Ada The Magician, The Hermit, Seven of Wands, Strength, Knight of Cups, King of Swords, ada Five of Cups, dan juga Six of Cups. Saya melihat beberapa di antara kamu ini, ya, terlalu banyak ini merenung, ya, banyak mengevaluasi perjalanan ke belakang, melihat dan mengobservasi lingkungan di mana kamu berada, dan juga masih terkadang terkenang dengan orang-orang yang pernah menyakiti atau ibarat mengganggu kondisi psikis atau mental kamu, ya. Ya, kadang kalau udah teringat akan hal itu, ya, jadi merenungnya kelamaan. Ujung-ujungnya muncul dia pikiran yang membabi buta, membuat kamu jadi nggak semangat. Ya, kekecewaan itu makin membabi buta. Ya, ketika kita udah nggak nggak semangat, ya, nggak segera bangkit, nggak bisa dia cepat langsung bangkit untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi harus pemanasan lagi kalau mau memulai pekerjaan. Padahal di sini saya lihat kamu adalah sosok yang memiliki anugerah, memiliki talenta, kemampuan, kreatif, inovatif, ya, untuk segala sumber daya ataupun apa yang kamu butuhkan untuk mengelola suatu usaha, ya, ada. Bahkan kamu memiliki skill nih untuk mengerjakan pekerjaan kamu. Saya juga melihat beberapa di antara kamu sepertinya kurang memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Jadi kurang disiplin di dalam bekerja. Ini karena ada energi yang ngedistract, yang mengganggu fokus kamu atau pikiran kamu di minggu ini. Ya, ini yang mengganggu ini adalah orang-orang yang kamu temui sehari-hari. Ya, jadi ini membuat kamu jadi nggak fokus ketika kamu memulai pekerjaan kamu, ya. Jadi berantakan gitu, ya. Ujung-ujungnya jadi malas ngerjainnya gitu. Udah kembali lagi merenung, kembali terduduk lagi gitu, ya, ingat-ingat lagi yang nggak enak gitu. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu pada saat kamu merenung atau ada evaluasi diri di sini, ya. Kamu melakukan konseling di dalam diri kamu sendiri. Kamu banyak belajar juga memahami the mystery of universe, the mystery of life, ya, misteri akan dunia ini, ya, misteri akan hidup gitu, ya. Ini mengajarkan kamu menjadi sosok yang lebih mumpuni, lebih bijaksana gitu, ya. Mengenali mana yang baik, mana yang enggak, mana yang akan memberikan kamu keberuntungan apa enggak, mana ini kesempatan-kesempatan baik apa enggak. Kamu juga memiliki kemampuan untuk menganalisa situasi secara objektif, ya. Sangat fair nih sifatnya. Saya ngelihat kamu adalah sosok yang straight to the point. Kalau ngomong juga itu straight to the point gitu, ya. Benar-benar salah-salah gitu, ya. Ya, energinya mature, ya. Udah banyak pengalaman gitu, ya. Jadi di dalam mengambil suatu keputusan, seseorang yang memiliki pengalaman yang sudah matang banget di sini, ya. Dia ada fairness di sana, ya, ada keseimbangan. Ya, dia nggak melulu memihak ke satu bidang atau ke satu orang gitu. Kalau memang benar ya benar, salah salah gitu. Dia nggak memihak siapapun. Tetapi justru, ya, kadang ketika kita sudah dihadapkan pada situasi yang berimbang nih antara baik dengan enggak, ya, gitu, ya, memilih A dengan B contohnya, jadi makin bingung, makin rumit, ya, kondisinya. Jadi saya ngelihat sini seperti ada energi yang berimbang nih antara the dark side dan juga the white side di diri kamu di minggu ini. Jadinya dia ini membuat kamu jadi fokusnya di sini mulu gitu. Tidak ada execution, tidak ada eksekusi, tidak ada tindakan untuk mengerjakan
sesuatu atau memanfaatkan peluang. Ya, jadi lebih banyak dia berpikir, jadinya menimbang-nimbang gitu ya, menganalisis atau mengobservasi. Kalau terlalu kelamaan bisa jadi kehilangan kesempatan. Jadi ada beberapa di antara kamu ini sepertinya penting, ini ada semacam konsultasi ya. Konsul, jangan hanya konsul dengan diri sendiri, tetapi juga dengan orang-orang sekitar kamu. Ini penting banget untuk share ide, berbagi energi ya. Supaya di sini kamu nggak larut terlalu lama berdiam diri atau termenung atau merenungi perjalanan hidup kamu. Nah, takutnya ketika kamu merenung di sini, kamu lebih condong merenungkan hal-hal yang negatif gitu. Ketika kita sudah terlalu condong merenungkan hal-hal yang negatif, ini akan menarik kita semakin dalam ke semacam kubangan yang dalam gitu ya, kubangan yang gelap. Jadi bisa jadi nggak melihat nih peluang-peluang yang emas ya. Bisa jadi kehilangan kesempatan-kesempatan baik ini. Sementara kalau di sini saya lihat kamu memanfaatkan waktu kamu dengan baik ini ya, senantiasa kamu rezekinya itu bakalan terus dia rutin gitu ya. Jadi kalau terus disiplin ya kan, sambil menabung, ini bisa jadi menumpuk, jadi merupakan jadi sebuah investasi atau aset yang akan kamu nikmati di kemudian hari gitu. Tapi kalau kamu di sini selalu dia terganggu ya, dan kamu mengabaikan pekerjaan kamu ya, maka ya aset yang investasi tadi ya, manifestasi yang harusnya kamu kumpul dia sedikit demi sedikit tadi ini bisa mandet. Jadi nggak banyak yang akan kamu dapatkan di kemudian hari. Oke, saya ngelihat juga ada beberapa di antara kamu akan memperoleh kabar ya, ada semacam berita, ada kesempatan kamu untuk berkarir ya, kesempatan kamu untuk memulai suatu proyek ya, membangun suatu usaha ya. Cuman kamu di sini masih mempertimbangkan ya, banyak banget di sini pertimbangannya, dari sisi A, sisi B, sisi C gitu, dari segala sisi kamu pertimbangkan gitu ya. Ya, saya ngelihat ada semacam ketidakpercayaan diri itu ada di sini ya. Ya, pertimbangan ini muncul karena kurang yakin dengan situasi, dengan kemampuan, dengan waktu, dengan semangat. Ya, bisa nggak aku konsisten ya seterusnya nanti menekuni bidang yang akan aku geluti. Ya, jadi ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kamu di minggu ini. Sebenarnya kalau kamu percaya ya akan kekuatan kamu ya, sebenarnya di sini ada the strength, ini energi power ya sebenarnya. Ya, maka kamu memiliki kemampuan itu gitu. Seberapa berat pun tantangan atau tawaran yang harus kamu lakoni di sini, ini bisa kamu atasi, bisa kamu kerjakan. Ya, hanya saja kamu perlu di sini lebih peka terhadap intuisi kamu, lebih menyadari kemampuan dan juga energi power yang kamu miliki. Saya lihat ada beberapa di antara kamu ya, ada yang sangat religius, sangat spiritualis ya. Ada beberapa di antara kamu ini menyenangi nilai-nilai spiritual, senang dengan belajar mengenai the mystery of life gitu ya, senang belajar tentang meditasi, hal-hal yang berbau metafisik, senang melakukan perjalanan, pengen keliling dunia gitu ya, ya pengen memperoleh banyak pengalaman. Ya, karena kamu di sini ngerasa aku belum mumpuni nih, aku belum kurang skill, ya, aku masih ada kurangnya gitu. Nah itu yang selalu menghambat kamu langsung mengeksekusi kesempatan yang ada. Ya, padahal ada ini ya, sebenarnya kamu senang nih gitu, ada tawaran ya, ada kabar baik, kamu senang, tapi di satu sisi kamu memiliki font of gitu ya, ketertarikan tersendiri di bidang tertentu gitu ya. Saya ngelihat kamu sepertinya diberikan tawaran di sini bekerja di bidang A gitu ya, tapi kamu sudah melakoni bidang B, kamu memiliki passion di bidang B gitu ya. Nah senang sih ada tawaran ini gitu ya, tapi di satu sisi kamu mempertimbangkan apakah memang tawaran A ini bisa aku kerjakan apa enggak, bisa nggak barengan dengan si B gitu ya, bisa nggak aku melakoni semuanya gitu ya kan. Takutnya waktuku nggak cukup, aku nggak mampu, aku takut nggak konsisten sampai seterusnya
Ya, itu yang membuat kamu ngerasa nggak bersemangat ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Capricorn. Untuk Capricorn ada The Stars, ada Nine of Pentacles, Knight of Wands, ada Nine of Swords, ada King of Cups, ada Page of Cups, ada Four of Pentacles, dan juga Four of Wands. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya memperoleh kabar ya dari energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, ada juga ini Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ini seperti campur aduk gitu. Sebenarnya bahagia, senang gitu ya, tapi nggak sepenuhnya bahagia. Jadi seperti biasa-biasa aja. Ya, ini karena mungkin kamu sudah terlalu banyak mengalami namanya fluktuasi hidup ya, on off gitu. Jadi berbagai pengalaman sudah pernah dialami. Jadi ketika ada semacam tawaran, pekerjaan baru, proyek baru ya, atau kabar yang seharusnya itu menyenangkan gitu, tapi bagi kamu di minggu ini biasa-biasa aja. Malah yang pertama kamu lakukan adalah mempelajari bidang ini. Ini baik apa enggak? Apa sisi positif dan negatifnya? Bisa nggak aku dealing dengan tawaran ini dan konsisten di situ seterusnya? Jadi saya melihat di sini kamu adalah sosok yang menegaskan komitmen di dalam diri sendiri gitu ya. Ini bagus ini. Ya, pribadi yang tegas terhadap diri sendiri, yang bertanggung jawab di kemudian hari gitu ya. Saya melihat ada beberapa di antara kamu memperoleh kabar dan kabar ini kurang menyenangkan. Ya, kabar ini bisa jadi bukan seseorang yang dekat dengan kamu, bisa jadi kabar publik ya, atau bisa jadi orang terdekat kamu ya yang kehilangan ya. Ini membuat kamu sedih. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang pengen menikah, ya, pengen nih punya anak, pengen pindah rumah, karena lingkungan di mana kamu berada nih sehari-hari ini mengganggu pikiran kamu, mengganggu fokus kamu di dalam bekerja, ini menguras energi kamu. Ya, rezeki kamu juga mendet gara-gara itu. Ya, jadi memang solusinya adalah pindah ini, berganti suasana. Ya, supaya kamu nggak ngerasa terganggu. Cuma saya ngelihat sepertinya kamu menunggu momen yang pas di sini ya. Ya, menunggu momen yang pas ini nih, ini membuat kamu bosan, stres, ya, capek gitu, lelah, ya, udah nggak sabaran lagi, pengen segera pindah, pengen segera berganti pekerjaan, pengen segera buka usaha sendiri, mandiri, nggak diatur-atur sama atasan. Ada beberapa di antara kamu nih punya atasan, dia sangat straight to the point gitu. Tapi ada juga beberapa di antara kamu punya atasan ini sangat helpful, sangat baik gitu, suka memberi pertolongan, memberikan dukungan, nasihat ya. Ya, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Intinya di sini adalah di dalam penantian kamu, ya, tetaplah bersabar, afirmasikan hal-hal yang positif, ya, imani, ya, imani atau doakan kebahagiaan yang ingin kamu raih akan kamu dapatkan. Ya, fokuslah terhadap kebaikan-kebaikan yang kamu tanamkan terhadap orang lain, ya, supaya jalan kamu memperoleh impian kamu berjalan mulus. Ya, jangan mau dikontrol oleh lingkungan. Ya, jangan mau pikiran kita itu dikontrol oleh lingkungan atau orang-orang yang pernah melukai, mengecewakan hati kita gitu ya. Ya, kalau kamu fokus ke situ, energi kamu terkuras ke situ ya. Alhasil itu mengganggu fokus konsentrasi kamu di dalam belajar. Ya, apapun yang kamu pelajari, ya, skill yang pengen kamu tingkatkan di dalam diri kamu itu bisa temporer, cepat lupa. Karena apa? Karena fokus utama kamu lebih banyak terhadap orang-orang atau lingkungan yang mengganggu energi kamu. Ya, tetaplah berbuat baik, bersikap baik, berbicara yang baik terhadap orang-orang di sekitar kamu supaya energi kamu balance. Ya, kalau kamu beringas nih di sini, ini ada the lion ya. Kalau kamu beringas, ini akan memancing energi luar yang gak senang sama kamu, itu bakal menekan kamu lagi gitu ya. Kalau dia menekan kamu, kamu juga akan self defense.
Terus kamu harus mengarahkan energi kamu lagi ke energi yang ngenabrak kamu tadi ya. Alhasil energi kamu ini bakal habis di sini terus. Ibarat bertempur ini, habis di dalam pertempuran ini terus. Sementara di sana ada tujuan hidup yang ingin kamu capai, ingin kamu dapatkan. Nah, jangan buang waktu kamu di sini. Fokuslah pada tujuan kamu. Ya, jaga, protect yourself, protect your energy. Dengan bagaimana? Ya, tetap bersikap yang baik, berbicara yang baik, ya, menjaga jarak dengan orang-orang yang berpotensi ini mengganggu kenyamanan kamu di dalam berpikir, ya, supaya ini stay balance. Kalau kita mengignore, mengabaikan energi-energi yang gak baik tadi ya, lama-lama dia akan diam sendiri, menjauh. Jadi jalan kamu akan lebih mulus nih untuk memperoleh apa yang kamu inginkan. Harta, kesejahteraan, pindah rumah, pindah lingkungan pekerjaan, kebahagiaan. Ya, kamu akan memperolehnya ketika kamu mampu mengontrol energi power yang kamu miliki di sini. Ya, belajar untuk menyeimbangkan ini. Dengan cara apa? Bermeditasi lah, berdoa, merenung, ya, tapi jangan kelamaan berenung, ya, nanti jadi kelupaan untuk bekerja ya. Oke, demikian untuk Capricorn, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.